601. Ouyang Fei mendekat. Wajah cantik bos di belakang layar semuanya memerah setelah minum. Ouyang Fei sedikit iri. Semua orang adalah wanita, mengapa tubuh bos di belakang layar ini begitu bagus? Dan kulitnya sangat bagus. Terlebih lagi, itu sangat kuat. Sebenarnya memiliki organisasi pembunuh, sangat kaya. Ouyang Fei tampak semakin iri dan benci, dia diam-diam mendekat. Ouyang Fei sedikit gugup. Karena dia tahu bahwa bos di belakang layar sangat pintar, dia tidak lebih buruk dari Qian Yuying. Tidak ada yang sebanding dengan Black Rose, dapat dikatakan bahwa kelihayan bos di belakang layar jelas tidak sebanding dengan Qian Yuying dan Black Rose yang welas asih. Oleh karena itu, Ouyang Fei khawatir sesuatu telah terjadi dan ditemukan, maka dia pasti sudah mati. Dia mendekat, duduk di sofa, bos. Yep. Bosnya malas di belakang layar. Seolah berbicara dalam mimpi, Ouyang Fei memutuskan untuk bersabar, jangan ambil risiko ini. Hidup Anda sendiri tetap penting. Jika dia ditemukan oleh orang yang cerdik, Ouyang Fei dapat memikirkan konsekuensinya, atau berhati-hatilah. Bos, kalau begitu aku akan kembali. Kata Ouyang Fei. Sehat. Bos di belakang layar bingung. Faktanya, apa yang tidak diketahui Ouyang Fei adalah bahwa dia melewatkan kesempatan dan bos di belakang layar benar-benar tertidur. Minum terlalu banyak. Dia baru saja menonton drama Ouyang Fei sekarang, dan setelah menontonnya sebentar, dia merasa bosan dan minum, dan tertidur sambil minum. Mungkin dia tidak memperhatikan. Ouyang Fei keluar, masih belum berdamai di dalam hatinya, dia melihat ke belakang sepanjang waktu, tetapi bos di belakang layar mengatakan sebuah mimpi, jangan pergi, bicaralah denganku. Kejutan Ouyang Fei, ini. Ouyang Fei datang, bos, apa yang akan kamu katakan? Kamu pria kecil, berani menggodaku. Bos di belakang layar berkata dengan bingung, dengan senyum di wajahnya. Apa yang Anda pikirkan? Aku memikirkan Richard berduaan dengannya di kamar pribadi hari itu. Penampilan Richard, dia bermain dengan Richard saat itu, mengambil inisiatif. Tapi Richard kemudian berinisiatif untuk melawannya, menurutnya itu agak menarik. Ouyang Fei tercengang. Dia pasti tahu bahwa bos di belakang layar tidak membicarakan dirinya sendiri. Siapa yang mengejeknya? Apa situasinya? Anak nakal. Siapa yang dimaksud si kecil ini? Ouyang Fei terkejut. Menurut pendapatnya, untuk rata-rata pria, bagaimana bos di belakang layar ini layak untuk itu? Anak nakal. Bisakah pria di belakang layar ini mengatakan bahwa dia bertahun-tahun lebih muda darinya? Bos, siapa yang kamu bicarakan? Ouyang Fei bertanya karena dia terlalu penasaran. Ketika bos di belakang layar berkata, dia masih tertawa. Yang jelas, si kecil ini sedang bermain-main. Siapa? Kamu lupa siapa aku? Yang kecil. Kamu benar-benar mengecewakan saudara perempuanmu, abaikan kamu, keluar. Bos di belakang layar berkata bingung. Tampak marah, tapi tidak. Ouyang Fei bahkan lebih bodoh, mengapa itu sedikit berarti cinta? Tidak, saudari, apakah kamu tahu siapa aku? Ouyang Fei bertanya. Dia terlalu penasaran, apakah bos di belakang layar menyukai sapi tua untuk makan rumput yang lembut? Anak kecil, kapan adikku gila? Richard, tentu saja adikku mengingatmu, tapi kaulah lelaki pertama yang berani meniduriku. Tidak, kamu bukan laki-laki. Bagi saya, Anda adalah pria kecil yang istimewa, bos berbaring di sofa dalam kegelapan di belakang layar. Apa? Membuang. Ouyang Fei berdiri kaget. Pria kecil yang dikatakan bos itu sebenarnya Richard. Bagaimana ini mungkin? Kapan Richard benar-benar menggoda bos di belakang layar? Kalaupun asyik, kuncinya bos di belakang layar tetap tidak marah. Masih menganggapnya menarik. Apa situasinya? Ouyang Fei benar-benar terpana, tidak bisa mengerti. Buang bajingan itu. Bos itu, apakah kamu menyukaiku? Ouyang Fei mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam video. Jangan panggil aku bos, aku tidak punya staf sepertimu, patuh, panggil kakakku, dan kakak akan memberimu amplop merah, kata bos di belakang layar dengan senyum dan gaya yang menawan. Ouyang Fei terkejut, apa gunanya Richard? Penglihatan saya sangat buruk sehingga saya tidak menyukai diri saya saat itu. Pada saat ini, rutinitas di balik bos yang cerdas. Ouyang Fei tidak bisa memahaminya. Dia tidak tahu bahwa bos di belakang layar telah menginginkan pria selama bertahun-tahun, dan itu benar-benar seseorang yang bisa berlutut di hadapannya dalam kelompok jari. Dia memperlakukan pria. Itu selalu yang aktif. Ketika saya mengatakan bahwa saya menggoda Anda, saya menggoda Anda. Tapi terakhir kali, Richard menepisnya, untuk wanita terbaik di levelnya. Benar-benar ditemui untuk pertama kalinya. Dia merasa segar. Karena dia tidak menemukan apapun, Richard melakukannya padanya, jadi dia pasti sangat terkesan dengan membuang. Saudari. Ouyang Fei menelepon. Dia benar-benar iri dengan kecemburuan dan kebencian, mengapa harus Richard? Di mana ada sedikit pesona. Bagus. Kakak memberimu amplop merah, sedikit, ada kartu di dalam tas, ambil yang hitam, dan ada banyak uang di dalamnya, dan kakak akan memberimu. Bos di belakang layar menutup matanya dan tersenyum sedikit. Ouyang Fei ragu-ragu, tetapi masih tidak bisa membantu membuka tasnya. Memang ada banyak kartu Bank of America, tetapi kartu bank jenis ini, minimum setoran di dalamnya adalah puluhan juta dolar, mulai dari ratusan juta. Sebenarnya mengatakan biarkan Richard mengambilnya dengan santai. Ouyang Fei tercengang. Dia mengambil kartu hitam yang dikatakan bos di belakang layar. Dia selalu tahu tentang barang-barang mewah dunia. Jika tidak, ketika Qian Yuying pertama kali terlihat. Mustahil untuk mengetahui bahwa Qian Yuying adalah orang kaya. Dalam kartu ini, setidaknya puluhan miliar telah disimpan. Panggil saja adikmu, dan berikan pada Richard. Apakah Anda sedang bermimpi, atau apakah bos di belakang layar sedang bermimpi? Ouyang Fei tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Kakak, mengapa kamu memberiku? Ouyang Fei benar-benar tidak mengerti. Jangan bermain seperti itu jika Anda punya uang.
Karena kakakku menyukaimu, ayo, duduk di sebelah kakakku dan buat adikku bahagia. Semua kartu di tas kakakku hari ini adalah milikmu. Bos berbaring di belakang layar dan menepuk sofa dengan tangannya. Tentu saja, Ouyang Fei tidak berani mengambil kartu ini dan mengeluarkan perintah pengejaran. Itu bukan lelucon. Dia sibuk meletakkannya kembali, mengambil tas dan meletakkannya di tempatnya. Dia ragu-ragu untuk pergi, tetapi tiba-tiba sebuah ide muncul dari benaknya, dan ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya. Dia duduk lagi. Kakak, kamu menyukaiku, bagaimana aku tidak merasakannya? Anak kecil, apa yang ingin kamu lakukan? Aku menyukaimu, tapi itu bukan cinta seperti itu, kamu, hanya untuk membuatku menjadi saudara perempuan, aku merasa sedikit istimewa, aku merasa sedikit menarik, cibir Ouyang Fei. Bahkan mengejek. Dia hanya berpikir bahwa Richard benar-benar harus disukai oleh bos di belakang layar, tetapi sekarang kalimat ini, Ouyang Fei tahu, tidak menyangka bahwa Richard hanyalah mainan yang disukai bos di belakang layar. Saya pikir ada mainan novel seperti itu. Kalau begitu aku sedikit sedih, tapi aku menyukaimu. Tapi kau tidak menyukaiku. Ouyang Fei berkata sambil mencibir, tentu saja, ini dikatakan untuk Richard. Richard pengecut itu, ada hal seperti itu untuk dikatakan di depan bos di belakang layar. Anak kecil, aku bisa bicara, bagaimana kamu bisa begitu sedih? Lihat bagaimana kamu menggodaku terakhir kali, tetapi veteran, jangan menipu saudara perempuanmu, itu tidak menyenangkan. Ouyang Fei mencibir, tetapi ketika tiba saatnya untuk berbicara, bos melanjutkan dengan mengatakan bahwa senyum di wajahnya yang bingung telah hilang. Anak kecil, apakah kamu menangis? Bukan. Untuk apa kamu menangis? Ayo, adikku menghiburmu. Bahkan, bos bermimpi bahwa Richard menangis ketika dia sedih. Dia tidak bisa menangis atau tertawa dalam mimpinya, karena Richard benar-benar menangis. Operasi ini membuatnya lengah. Dapat dikatakan bahwa semua yang ada dalam mimpi adalah fantasi. Kau tidak menyukaiku. Aku tidak ingin kau menghiburku. Ouyang Fei berkata dengan bercanda, mimpi bos di belakang layar yang mabuk ini benar-benar membuka matanya untuk Ouyang Fei. Masih marah. Taat, adikku memberimu uang di tas. Apakah kamu senang sekarang? Banyak uang, jangan menangis, bos di belakang layar menghibur Richard dalam mimpinya. Jangan beri saya uang, saya tidak mau. Aku ingin menemuimu. Ouyang Fei mencibir dan berkata di sebelah bos di belakang layar. Lihat saya. Lihat saya. Dalam mimpi itu, bos di belakang layar bingung, dan sudah ada rona merah setelah minum. Pada saat ini, ketika saya mengajukan pertanyaan ini, wajah saya bahkan lebih merah, dan gayanya penuh dengan emosi. Bab 602. Ouyang Fei mencibir dan berjalan keluar dari kamar pribadi dengan tenang. Dia kembali ke tempat tinggalnya, mengeluarkan ponselnya dan melihatnya. Saya mengklik dan menonton video yang baru saja saya rekam. Ada gambar yang diinginkan Ouyang Fei, tetapi sangat disayangkan. Di bawah bujukan Ouyang Fei, bos di belakang layar sedikit marah, tapi bagaimana dengan itu? Saya tidak menolak pada akhirnya. Bahkan, ketika bos di belakang layar berada dalam mimpinya, dia sangat menolak, tetapi tetap saja dia tertipu oleh Richard yang sedih dalam mimpi. Saat Richard telah menangis, seperti centil, bagaimana bos di belakang layar ingin membuat Richard-nya menggoda dirinya sendiri. Memperbarui pemahaman bos tentang Richard di belakang layar lagi. Dia tidak bisa menahan tangis dan menjadi lucu. Dia tidak tega menunjukkannya pada Richard. Namun, Ouyang Fei ingin menembak orang lain, dan bosnya menolak. Ouyang Fei tidak berguna untuk membujuk. Dia hanya bisa keluar. Kalau tidak, bos bangun di belakang layar, maka akan menyedihkan ditemukan, Ouyang Fei harus memikirkan hidupnya. Dia menonton video dengan bangga, dia tersenyum, mencibir, tetapi tidak berharap kali ini benar-benar diambil. Haha. Anda tidak begitu lihai atau diretas oleh saya. Saya sangat pandai Ouyang Fei, siapapun yang ingin menembak, siapa yang tidak bisa melarikan diri. Ouyang Fei tertawa. Ada dendam di hatinya, dan bos di belakang layar inilah yang memanggil seseorang untuk menghancurkan tubuhnya. Hancurkan imanmu. Ide. Jadi sekarang Anda layak mendapatkannya. Siapa yang membuatmu begitu konyol pada dirimu sendiri? Siapa yang menyuruhmu melakukan itu? Anda tidak mengharapkannya. Psikologi balas dendam Ouyang Fei saya, Anda tidak dapat memikirkannya, saya ingin Anda menyesali apa yang Anda lakukan pada saya saat itu. Ouyang Fei tersenyum dingin. Perasaan balas dendam ini sangat bagus. Tapi sebelum saya menembak mawar hitam, tapi saya hampir mati di bawah mawar hitam. Saya sudah memiliki pelajaran ini. Ouyang Fei berhasil kali ini. Dia akan memberikan perhatian khusus untuk itu. Bagaimana itu tidak bisa digunakan dengan baik? Ouyang Fei mencibir, membacanya beberapa kali berulang kali, dan kemudian segera menyalinnya, segera menyembunyikan video yang disalin, tetapi ini adalah cara besar untuk menyelamatkan hidupnya nanti. Jika bos di belakang layar mengetahuinya, maka dia mengatakan bahwa masih ada video yang disembunyikan di tempat lain. Bagaimana bos di belakang layar ini memperlakukannya? Ouyang Fei tahu ini, dan tentu saja akan menghargainya dengan baik. Dia tidak bersemangat untuk berolahraga lagi, tetapi sekarang, Ouyang Fei telah jatuh cinta dengan perasaan kekuatan ini. Jadi dia mengemas kegembiraan dan memberinya dorongan untuk membuat kekuatannya sendiri lebih kuat. Dia terus berolahraga dan belajar. Promosikan dirimu, jadilah pembunuh nomor 1 dunia, dan tersenyumlah dengan dingin, Richard, Richard. Aku telah bersamamu dalam hidupku, kamulah yang membuatku terlihat seperti ini. Itu kamu ya Cuk. Richard, kamu sedang menunggu, Ouyang Fei-ku, pasti akan menginjakmu. Kamu menunggu. Kamu akan menyesali semua yang kamu lakukan padaku. Kamu menunggu. Ouyang Fei mencibir, dia pergi berolahraga. Di belakang layar, bos bangun dengan bingung. Dia melihat pakaiannya yang acak-acakan. Dia sedikit tercengang. Mimpi apa yang dia miliki? Dia menepuk dahinya, minum terlalu banyak, dan sakit kepala. Dia tahu dia punya mimpi, tapi dia memimpikannya.
Dia menangis dan tertawa, tangannya memilah rambutnya, dan dia tiba-tiba memiliki berbagai gaya. Anak kecil, kamu adalah orang pertama yang membuat kakakmu mengambil inisiatif, tapi sayangnya itu adalah mimpi, tapi mimpi adalah mimpi, dan itu tidak mungkin benar. Biarkan Anda memuaskan pikiran Anda tidak tahu bagaimana menangis ketika itu benar. Bagaimana membuat masalah, bagaimana mengemis, bagaimana menjadi centil, adikku tidak akan lembut hati. Kamu tahu. Saudari, saya tidak akan mengambil inisiatif, tetapi juga orang berdarah dingin, bos di belakang layar menggelengkan kepalanya. Sepertinya saya benar-benar tidak bisa minum alkohol setiap hari, sakit kepala sudah mati, bahkan mimpi seperti itu telah dibuat. Dia terhuyung-huyung, tetapi, tentu saja, bos di belakang layar tahu tentang urusan Richard baru-baru ini. Bahkan, dia juga memanggil si pembunuh untuk mencari secara rahasia, tetapi tidak menemukan apapun. Untungnya, dia sudah tahu bahwa Richard Pink sudah kembali. Dia juga merasa lega. Apakah Anda pikir Anda harus bertemu pria kecil ini? Prakarsa. Bukankah ini berarti saya mengambil inisiatif? Bos di belakang layar merasa bahwa ini tidak boleh dilakukan. Lupakan saja, aku pulang dan tidur nyenyak. Tapi tiba-tiba telepon berdering dan dia menjawab, Mawar Hitam ingin bertemu denganku. Lupakan, biarkan dia masuk, bos di belakang layar juga merasakan sakit kepala, jadi dia duduk di telepon dan bahkan tidak menyadari pakaian tidak teratur yang dia miliki setelah bermimpi. Beritanya memberitahunya bahwa Black Rose melindungi Richard baru-baru ini. Itu tepat. Anda bisa bertanya pada Richard apa yang terjadi. Mengetuk pintu. Masuk. Pintu terbuka dan Mawar Hitam masuk. Dia ingin berbicara, tetapi dia tertegun untuk pertama kalinya. Apa yang terjadi? Bos di belakang layar tidak berpakaian bagus. Mawar Hitam itu terdiam. Untuk apa kau menatapku? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Tanya bos dengan malas di belakang layar. Yah, apa yang baru saja kamu lakukan? Black Rose juga agak sulit untuk diceritakan. Dia tidak tahu bagaimana menanyakan pertanyaan ini. Apa yang kamu lakukan? Tidur? Ya. Bajuku. Bos melihat ke belakang layar. Baru kemudian dia menemukan bahwa pakaiannya tidak berpakaian bagus, dia sibuk merapikan, wajahnya merah secara tidak wajar untuk pertama kalinya. Black Rose tidak punya pilihan selain melakukan perilaku ini di belakang bos, dia tidak menerima begitu saja, tetapi tidak mudah untuk mengatakan bahwa setiap orang memiliki sikap yang berbeda terhadap kehidupan. Selain itu, saya tidak memenuhi syarat untuk mengatakan ini. Jangan pikirkan itu. Saya baru saja bermimpi dan bermimpi, bos di belakang layar merasa malu untuk pertama kalinya. Maaf, jadi saya kehilangan sedikit ketenangan saya yang biasa dan menjelaskannya. Siapa yang memimpikannya? Mawar Hitam tercengang. Dia benar-benar menjelaskan. Mawar Hitam tidak terduga. Apakah kamu peduli siapa yang aku impikan? Bos di belakang layar serius dan memberi tahu Anda. Apa yang harus kau katakan pada Richard? Apa aku harus mempermalukan diriku sendiri? Mawar Hitam tercengang, dahi, memalingkan wajahnya dengan cepat. Katakan, apa yang kamu lakukan untukku? Bos di belakang layar tahu bahwa Mawar Hitam selalu ingin membunuh Ouyang Fei, tetapi dia sudah melihat pertumbuhan Ouyang Fei. Bagaimana dia bisa membiarkan Mawar Hitam membunuh? Aku, jika ini tentang Ouyang Fei, maka kamu tidak perlu mengatakannya, bos di belakang layar langsung menerima vaksinasi. Mawar Hitam terdiam, dia datang ke sini untuk ini, tetapi bos di belakang layar sangat bertekad. Dia ragu-ragu. Sudah kubilang, promosi terbaru Ouyang Fei cepat. Bos, apakah kamu tidak menemukan sesuatu? Mawar Hitam menahan diri untuk waktu yang lama. Ditanya kalimat seperti itu keluar. Dia sangat penasaran, bagaimana menurut Anda bos di belakang layar saat ini agak mirip dengan apa yang dimaksud saat itu. Apakah Ouyang Fei diam-diam memotret gambar itu, dan masih melihat dalam kegelapan? Apa yang terjadi? Bos di belakang layar tidak sabar. Artinya, apakah Anda pernah berhubungan dengan Ouyang Fei? Ya, dia ada di ruangan ini tadi malam. Apa yang ingin Anda katakan? Bos di belakang layar tidak masalah. Dia tidak tahu kapan Ouyang Fei pergi, hanya berpikir, mimpi tadi malam sangat menarik. Dia hanya mengingatnya. Dia ada di sini tadi malam, dan kamu mabuk. Mawar Hitam tercengang. Dia bisa melihat bahwa bos di belakang layar bangun dalam keadaan mabuk, berpikir bahwa bos di belakang layar memiliki gaun yang berantakan. Bisakah Ouyang Fei berhasil? Ya, ada apa? Bos di belakang layar tidak senang. Kamu. Mawar Hitam tidak bisa berkata-kata. Sikap bos di belakang layar membuatnya tidak mau mengatakannya. Apa yang kamu? Katakan, apa yang terjadi dengan putra Karen Li? Tanya bos. Mawar Hitam bahkan lebih terpana. Bagaimana dia bertanya kepada Richard tentang situasinya? Aku kembali, sembuh. Kata Mawar Hitam. Penyembuhan. Sakit parah. Bos di belakang layar mengerutkan kening, memikirkan mimpi, Richard, tadi malam, dia benar-benar merasa seperti akan segera mengunjungi Richard. Ini tidak berat, tapi masih tidak bagus. Black Rose kembali dan bertanya tentang hal itu. Ya. Black Rose merasa tidak perlu tinggal lebih lama lagi, mari kita terus melindungi Richard, bagaimanapun juga, dia mengambil uang Karen Li. Ambil uang untuk melakukan sesuatu, tepat. Tunggu, bos tiba-tiba berdiri di belakang layar, jangan keluar dan berbicara tentang apa yang baru saja Anda lihat. Bab 603. Tidak. Mawar Hitam segera menggelengkan kepalanya. Mulutnya tidak besar, maukah Anda memberitahu gambar yang baru saja dilihatnya? Dia meremehkan itu. Apa artinya mengatakannya? Apa yang baik untuk diri sendiri? Bos di belakang layar juga merasa bahwa Black Rose tidak akan berbicara, dia tahu karakter Black Rose. Kamu telah melindungi Richard begitu lama. Apa yang Anda pikirkan tentang dia? Tanya bos dengan malas di belakang layar. Itu dia. Black Rose memiliki kesan seperti ini tentang Richard. Pikirkan saja, ketika saya pergi ke perjamuan terakhir kali, dua hal yang dibawa Richard kepadanya sangat lesat. Lainnya, Mawar Hitam terasa seperti itu. Itu dia.
Bos menggelengkan kepalanya di belakang layar, yang sangat menarik. Ia juga. Bagaimana Richard bisa menggodamu? Oke, kamu keluar, ngomong-ngomong, beritahu Richard, jaga baik-baik tubuhmu, datang dan temukan aku kapan saja, aku memberikan amplop merah yang sangat besar. Kata bos di belakang layar. Mawar hitam mengangguk. Tentu saja dia tahu bahwa bos di belakang layar dan Karen Lee saling mengenal, jadi dia akan enggan untuk peduli pada Richard. Mawar hitam itu keluar. Pada akhirnya, dia berhenti berbicara, dan berpikir bahwa bos yang begitu cerdik di belakang layar tidak boleh ditangkap oleh Ouyang Feiyin. Selain itu, Ouyang Fei seharusnya tidak berani melakukan itu. Paling tidak, bos di belakang layar tidak sebanding dengan dirinya sendiri, tetapi yang lain luar biasa. Aku pasti sudah memikirkannya sendiri. Mawar hitam pergi tanpa banyak bicara. Bos di belakang layar, melihat pakaiannya, dia tersenyum dalam berbagai gaya, atau Anda adalah pria yang lucu. Datanglah padaku lain kali. Aku tidak akan membiarkanmu bercanda lagi. Pulang tidur, kali ini adikku tidak akan memimpikanmu si kecil, di balik layar, bos memadati rumah. Di sini, Richard telah mengambil hati Du Peixin dan telah menontonnya di kasino ibunya selama sehari. Du Peixin telah mengelola sebelumnya. Penelitian sekarang semakin menarik. Dia merasa bisa melakukan pekerjaan itu. Dia sudah tenggelam dalam kasino ini. Richard tentu saja puas melihatnya seperti ini. Tampaknya keputusan untuk membuat Du Pei merasa di sini adalah keputusan yang baik. Richard dapat memulai kerajaan bisnis di Amerika Serikat. Setelah berdiskusi dengan ibu saya memberi Richard $50 miliar sebagai modal awal untuk membiarkan Richard membuka kasino paling mewah dan terbesar di seluruh negeri. Richard sangat bersemangat ketika Du Pei hadir, dan dia hampir pingsan karena kegembiraan. Uang keluarga dunia hanya puluhan miliar, yang masih merupakan mata uang Huaxia. Sekarang proyek kewirausahaan kasual Richard adalah $50 miliar AS. Kesenjangan ini benar-benar terlalu besar. Bisakah Anda mengelola kasino sebesar itu? Du Peixin merasa bahwa dia sedang bermimpi. Betty mulai memilih alamat untuk Richard dan membuka kasino, dan mulai melanjutkan dengan tertib. Ketika saya memikirkannya, saya memiliki kasino terbesar di negara ini, dan Richard sangat bersemangat. Kerajaan bisnis Anda perlahan akan dimulai. Suatu hari, Anda akan menjadi salah satu dari 4 keluarga terkaya di dunia, 3 keluarga rahasia, dan orang terkaya di dunia. Richard menantikan hari ini, ketika dia adalah orang terkaya di dunia. Tunggu, wanita bermargawan, Anda bilang saya tidak bisa menjadi orang terkaya di dunia, Anda menunggu. Richard, saya akan berada di atas keluarga tersembunyi Anda. Pasti akan melakukannya. Tapi hari ini, Richard sedih. Karena Logan berkata, aku akan kembali ke China hari ini. Sebenarnya, Karen Lee dan Logan membicarakannya tadi malam, tetapi Logan merasa bahwa karena Gracia telah dijanjikan, maka dia harus melakukannya. Semakin dia tinggal bersama, semakin sulit Logan mengendalikan emosinya. Dia merasa lebih baik mengawasi Richard dalam diam, dimanapun itu. Jadi dia memutuskan untuk kembali ke China. Tentu saja, Karen Lee tidak cukup baik untuk dibujuk. Hanya menghela nafas tak berdaya. Richard tahu bahwa hati Logan sudah diputuskan, jadi dia mengantar Logan. Gracia tahu ini, katanya kepada Logan, jangan pergi, dia tidak keberatan, sungguh dia tidak keberatan. Gracia mengatakan yang sebenarnya, tetapi memalukan untuk mengatakannya. Karena, bagaimana Anda mengatakan ini? Dia tidak keberatan, tapi Logan masih merasa bersalah karena dia tidak bisa menghadapinya. Gracia tidak punya pilihan selain mencoba mengirim Logan, dia malu untuk menghindari rasa malu. Jadi dia menemukan alasan untuk tinggal di rumah. Dia juga lega karena mawar hitam itu kembali ke tempatnya. Melihat Richard mengantar Logan ke bandara, Karen Lee menghela nafas. Lee, apa sebenarnya yang dipikirkan Tuan Tang? Tanya Betty. Dia adalah orang yang akan meremas semua yang ada di hatinya. Jika dia menyukai Chair, dia juga akan meremas hatinya tanpa mengatakannya. Aku tidak bisa menahannya, Karen Lee menggelengkan kepalanya. Untuknya Karen Lee. Tingkah laku Logan membuatnya sedikit tidak bisa dijelaskan. Jadi Tuan Tang akan membayar dengan tenang. Tapi tidak ada hasil, gumam Betty pada dirinya sendiri. Dalam hal ini, bagaimana bisa ada hasil tanpa mengatakannya? Lihat, takdir ini. Tidak ada yang bisa mengatakan buruk, Karen Lee menggelengkan kepalanya. Kandidat terbaik untuk istri Richard dalam pikirannya, bagaimana mengatakannya, awalnya adalah Logan, sekarang, Karen Lee tidak ingin mengatakan ini. Saya ingin memberi ayah Richard beberapa dimsum. Zhang Qingyang menelepon. Tapi semua telepon dicabut, tapi aku tidak tahu harus berkata apa tentang itu. Betty terdiam. Ruangan itu sunyi, Richard dengan enggan mengirim Logan ke bandara, dan jet pribadi sudah menunggu. Richard enggan untuk kembali. Tapi Logan sudah keluar begitu lama, bisnisnya pada dasarnya di Cina, dia harus kembali untuk menghadapinya. Richard tidak tahu alasan apa yang digunakan untuk membuat Logan tetap tinggal, berkata, apakah itu sedikit egois? Bibi Logan, maukah kamu tinggal selama beberapa hari lagi? Richard menghela nafas. Aku ingin kembali ke sesuatu, Logan terus tersenyum, tapi ada juga kengganan dan kesedihan di hatinya, tapi tidak mungkin. Dia harus pergi sekarang. Tidak bisa diam, dan berjanji pada Gracia, bagaimana mungkin dia tidak melakukannya. Menghadapi senyum lembut Logan. Richard diam, dia menghela nafas dan membuka pintu mobil, memikirkan kebaikan Logan untuk dirinya sendiri, dia sedih, terharu, tidak bisa bicara. Apakah kamu tidak menyukainya sedikit? Apakah Anda hanya memiliki rasa hormat untuknya sekarang? Richard tidak bisa memikirkannya sendiri, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dari fantasi awal, untuk menghormati, hingga keterjeratan saat ini, psikologi Richard telah banyak berubah. Satu-satunya hal yang tidak berubah adalah senyum Logan dari awal hingga akhir. Dia tersenyum setiap saat. Senyum ini, menginfeksi Richard. Richard kecanduan, tetapi Richard telah meminta Logan sebelumnya, dan Logan mengatakan bahwa dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Jadi bisa dikatakan, Logan bersikap lembut pada dirinya sendiri sebelumnya.
Ini adalah perawatan seorang penatua yang memanjakan juniornya, tidak lebih. Jadilah patuh. Aku pergi. Hubungi saya jika Anda memiliki masalah. Anda dapat melakukannya kapan saja dan kapan saja. Selama Anda ingin menelepon, saya akan menjawab. Logan merasa bahwa dia tidak akan pernah pergi. Dia tidak bisa pergi, dia tidak ingin pergi, dia ingin tinggal di sini setelah menyerahkan segalanya. Jika Richard menyukai dirinya sendiri, maka Logan akan menyerahkan segalanya dan akan tinggal, diam-diam menjaganya. Tapi, Logan sedih. Dia tidak menyukai dirinya sendiri, akan lebih baik jika dia menyukainya sedikit. Semakin dia memikirkannya, semakin sedih Logan. Bibi Logan, desah Richard, lebih enggan, dia ingin memeluk Bibi Logan, tidak melakukan apa-apa, hanya ingin memeluknya. Kebersihan Logan dan kelembutannya membuat Richard tidak memiliki pikiran jahat, hanya ingin tetap bersamanya dengan baik dan tidak melakukan apapun. Ya, aku. Bolehkah aku memelukmu? Richard menghela nafas. Oke, Logan tersenyum sedikit, mata sederhana Richard. Buat dia hangat dan sedih. Keterikatan Richard yang hangat pada dirinya sendiri, dan sayangnya perasaan Richard terhadapnya berulang-ulang, tidak ada, atau bahkan sedikit berlebihan. Richard memeluknya. Logan menutup matanya. Dia tidak tahu kapan Richard akan kembali, dia hanya berpikir mungkin butuh waktu lama untuk berpisah kali ini, dan menghabiskan waktu lama seperti ini, dia sangat sedih dan ingin mengatakan apa yang dia rasakan di dalam hatinya. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahan. Dia bersandar di bahu Richard, Chair. Bibi Logan, aku bertanya padamu, apa yang akan kamu lakukan jika aku memiliki seseorang yang kusukai? Tanya Logan. Jika dia sedikit menyukai dirinya sendiri, maka reaksinya pasti akan sedih. Bab 604. Logan mengatakan ini sebelumnya, Richard tahu, apa yang bisa saya lakukan. Richard tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan ini, dia bahkan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Logan memiliki seseorang yang dia sukai, jadi dia harus diberkati. Tapi Richard merasa bahwa dia hanya punya satu ide, dan kemudian dia tidak tahan, terutama Logan. Perasaan ini adalah bahwa saya tidak bisa lagi berbaring di pangkuan Logan. Aku tidak bisa memeluknya lagi, aku tidak bisa hidup sendiri lagi. Bibi Logan, siapa yang kamu suka? Richard menghela nafas. Aku punya seseorang yang kusukai, kata Logan, dia bersandar di bahu Richard dan berbisik pelan. Aku tersesat di hatiku. Benar saja, Richard sama sekali tidak menyukai dirinya sendiri. Sendiri, Bibi Logan, kamu memiliki seseorang yang kamu sukai, jadi bisakah aku berbaring di Bibi Logan dan tidur di pangkuanmu di masa depan? Richard mengajukan pertanyaan ini. Tentu saja, Logan tersenyum lembut, merasa sedih. Perasaan ini tak terlukiskan. Kapanpun. Logan meninggalkan bahu Richard. Ucapnya dengan lembut. Richard tersentuh, tapi dia tidak bisa membedakannya. Bibi Logan, ada yang ingin kukatakan padamu. Apa? Apakah kamu marah? Pikiran terjerat Richard benar-benar terjerat. Dia tidak tahu apa yang terjadi hari ini. Dia ingin menceritakan perasaan pertemuan pertama Logan. Saat itulah dia memikirkan hal-hal Logan. Jujur, Richard merasa bahwa Logan hebat. Dia masih merasa bersalah atas dugaan ini karena dianggap tidak sopan. Mengatakan itu setara dengan menceritakan rahasia yang terkubur di dalam hatimu. Ini membutuhkan keberanian. Tidak, aku tidak akan marah ketika kamu mengatakan sesuatu. Katakan saja, Logan tersenyum kecil, menunjukkan kelembutan. Richard tiba-tiba merasa sulit untuk berbicara, dan tidak dapat berbicara sama sekali. Katakan rahasia ini sendiri, Logan pasti akan marah. Atau, jangan katakan itu, benar-benar tidak bisa mengatakannya, bisakah kamu memberitahu Logan, aku memikirkanmu. Tidak hanya memalukan, itu juga akan membuatnya menjauh dari dirinya sendiri. Singkatnya, Logan memperlakukan dirinya sendiri sebagai bayi dan memanjakan dirinya sendiri. Apakah dia benar-benar memikirkannya? Ini sedikit binatang. Untungnya, sekarang saya telah mengubahnya sendiri. Karena saya menghormati Logan di hati saya tidak pernah memimpikannya. Bahkan jika itu adalah mimpi yang normal. Misalnya, Logan mengajarkan Richard untuk bertarung, atau dalam mimpi, Richard berbaring di pangkuan Logan dan tertidur, semuanya normal. Kenapa kamu tidak mengatakannya, Chair? Aku tidak akan marah dengan apa yang kamu katakan, sungguh, Logan penasaran. Apa sebenarnya yang Richard Z mendukung kita? Apakah hari ini terlihat sangat berbeda? Jangan katakan itu. Bibi Logan, aku minta maaf untuk memberitahumu, tidak akan pernah lagi, kata Richard serius. Kenapa aku harus minta maaf? Logan tercengang, kenapa? Dia tidak mengerti, dan bahkan merasa tidak bisa dijelaskan. Richard selalu menjadi anak yang sederhana di hati Logan. Sampai sekarang, Logan masih berpikir begitu. Ah, Bibi Logan. Jangan katakan itu. Richard menggelengkan kepalanya, lebih sulit untuk mengatakannya. Tidakkah kamu ingin berbicara dengan dirimu sendiri? Cepat dan pergi. Logan tersesat, baiklah, kalau begitu aku akan kembali, hubungi saja aku jika ada sesuatu yang harus dilakukan, dan itu akan baik-baik saja selama beberapa malam. Yah, Richard menghela nafas dan memeluk Logan lagi, dengan enggan. Sebenarnya, Richard melihat pipi bersihnya yang putih, dia benar-benar ingin mengklik, tapi... Lupakan saja, jangan mengacaukan hubungan dengan Logan. Setidaknya Logan setuju, bahkan jika dia punya pacar, dia akan membiarkan dirinya tidur di atas kakinya, jadi, apakah itu cukup? Richard sedang kesurupan. Aku tidak tahu apa yang Logan katakan nanti. Richard hanya bingung melihat Logan melambai pada dirinya sendiri dan berjalan masuk. Richard berbalik dengan sedih, dan tiba di mobil, dia tidak ada. Dia melihat ke kaca spion dan melihat mawar hitam yang mengikutinya. Richard mengeluarkan ponselnya. Tiba-tiba ingin mabuk. Sangat kosong, Logan pergi. Richard merasa bahwa jika dia mengambil barang-barangnya sendiri, mungkin jiwanya harus diambil oleh Logan dan dibawa pergi. Apakah kamu memiliki akasia? Apa masalahnya? Mawar hitam menjawab telepon. Maukah kamu pergi denganku untuk minum? Haus.
Ibumu Karen Lee tidak mengizinkanku minum denganmu. Aku hanya diam-diam melindungimu. Mawar hitam segera menolak. Saya meminta ibu saya untuk memberi Anda uang lagi, apakah ini baik-baik saja? Richard hanya ingin minum. Tidak. Jangan panggil aku jika kamu baik-baik saja. Mawar hitam siap untuk menutup telepon. Jangan menutup telepon, aku sedang dalam suasana hati yang buruk, tidak bisa minum denganku. Richard tidak berdaya. Faktanya, Richard tidak menganggap mawar hitam sebagai pengawal atau sesuatu yang harus diperintah. Maka pada saat inilah Black Rose diundang untuk minum. Saya tidak bisa berkata apa-apa. Saya sedang minum. Siapa yang melindungimu? Mawar hitam putus asa. Dia tidak akan pernah membuat kesalahan seperti itu lagi. Kalau begitu aku akan minum, apakah kamu ingin mengikuti? Tanya Richard. Ikuti, aku akan mengikuti kemanapun kamu pergi, tapi jangan harap aku akan minum, itu tidak mungkin. Black Rose mendapat vaksinasi. Sejujurnya, setelah terakhir kali Richard dibawa pergi di bawah matanya sendiri, Black Rose sekarang bisa mengatakannya. Dia akan selalu memperhatikan Richard ketika dia pergi ke kamar mandi, dan sama sekali tidak akan membiarkan itu terjadi lagi. Kesalahan yang sama, dia tidak akan pernah membuat mawar hitam lagi. Richard tidak banyak bicara, menutup telepon, dan meminta bar terdekat untuk minum. Mawar hitam mengikuti, dan alisnya berkerut, sepertinya, benar-benar pergi ke bar. Logan pergi, apa suasana hatimu sedang buruk? Sebenarnya, dia agak mirip Logan. Beberapa aspek dari pikirannya sangat murni dan dia bahkan tidak akan memikirkannya. Dapat dikatakan bahwa dia hanya berpikir bahwa Logan mengambil Richard sebagai seorang anak. Dia tidak memikirkan hal ini lagi, dan mengikuti Richard ke bar jauh. Di pesawat, jet pribadi telah terbang. Logan duduk di samping jendela dan melihat pemandangan, matanya sedih. Dia sebenarnya berpikir bahwa jika Richard baru saja datang, Qiang telah pergi. Jadi akankah kamu tinggal? Dia tidak bisa menolak permintaan apapun dari Richard, dan tidak ada yang bisa ditolak. Mungkin tinggal. Sayang. Logan menghela napas. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening, karena di pesawat pribadinya, seorang pria keluar dari depan. Logan menjadi tenang, siapa kamu? Pesawatmu sedikit sampah, apakah dibeli dengan diskon? Kata pria itu dengan sinis. Logan tentu tidak akan membicarakan topik semacam ini lagi, dia terkejut di dalam hatinya dan berkata, apakah kamu? Apakah Anda dari keluarga-keluarga tersembunyi? Sudah jelas. Anda dapat mengatakan bahwa jet pribadi Anda adalah sampah, jadi ada berapa banyak orang di dunia ini? Terlebih lagi, Logan juga ahli dalam bertarung. Dia melihat sekilas bahwa pria ini jelas bukan orang biasa. Dia berjalan dengan ringan, tetapi sepertinya dia akan menyerang pertahanan secara instan kapan saja, di mana saja. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak menjadi master? Ini sedikit wawasan. Kemarilah, Nona saya ada di pesawat Anda. Ini adalah kehormatan Anda. Secara umum, Anda tidak memenuhi syarat untuk bertemu dengan wanita saya. Tapi kali ini, Anda beruntung. Nona saya akan memberi Anda kesempatan ini. Pria itu memberi isyarat kepada Logan dan berkata dengan nada mengejek. Berbalik dan pergi ke rest area di depan. Logan terdiam selama 3 detik dan berdiri menuju rest area. Dia melihat kecantikan luar biasa yang sebanding dengan Gracia, acuh tak acuh, malas. Jadi perasaan mengendalikan dunia, ini adalah 10.000 keluarga dari keluarga tersembunyi. Sejujurnya, Logan melihat wanita ini, dan dia tidak ragu lagi setelah merasakan auranya. Orang yang bukan keluarga rahasia, hanya sedikit orang yang memiliki aura seperti itu. Tapi Logan mengatakan yang sebenarnya dan membenci wanita ini. Meskipun dia belum pernah melihatnya, dia tahu bahwa dia menginginkan Richard dan nama keluarganya Wan. Ini saja sudah cukup membuat Logan marah. Kau datang untuk mencariku, tanya Logan. Tentu saja dia tidak perlu takut. Semua orang ada di pesawat. Hus, tidak ada aturan, jangan lupakan identitasmu. Anda belum memenuhi syarat untuk berbicara di depan nona muda saya. Bisakah kamu mendengarnya dengan jelas? Pria itu kedinginan. Logan mengerutkan kening. Ini ban serep yang bagus. Apakah Anda ban serep yang Karen Lee cari Richard? Itu tidak buruk. Wanita itu memandang Logan dengan malas, tetapi matanya acuh tak acuh, seolah-olah Logan ada di matanya, seekor semut yang bisa diinjak-injak sampai mati kapan saja. Bab 605. Kamu tidak marah ketika kamu mengatakan kamu memiliki ban serep. Anda benar-benar ban cadangan. Wanita itu malas, dengan sedikit sarkasme. Kau datang dan memberitahuku ini. Apa yang membuat Logan begitu marah? Dia tidak akan rewel hanya karena wanita itu mengatakan beberapa patah kata. Bahkan, dia juga berterima kasih kepada Karen Lee, tanpa Karen Lee, dan tanpa Logan-nya hari ini, sebelum mencocokkan dirinya dengan Richard, tetapi dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Salahkan dirimu sendiri. Ya saya di sini. Hanya untuk memberitahumu bahwa kamu adalah ban serep. Kata wanita itu dengan malas. Oke, aku sudah tahu apa lagi yang ingin kamu lakukan. Tanya Logan. Memang benar bahwa Karen Lee melatih ban serep Sang-Sang. Saya benar-benar melihat saya dan itu cukup tenang. Oke, saya akan memberi Anda kesempatan sekarang. Saya akan menerima Anda sebagai pengasuh pribadi saya. Saya akan memberi Anda satu kesempatan untuk melayani saya, kata wanita itu. Logan mengerti mengapa Karen Lee memiliki ekspresi aneh ketika dia kembali setelah melihatnya terakhir kali. Terima kasih, aku tidak suka melayani orang lain, Logan menggelengkan kepalanya dan menolak. Ini bahkan konyol. Keluarga rahasia yang Logan tahu, mengetahui kekuatan keluarga ini, dia tentu tidak dapat membandingkan, tetapi membiarkan Logan menjadi pelayan, apakah ini pantas? Saya tidak suka melayani orang lain. Lalu apakah kamu masih menuruti Richardian? Apapun yang dia minta Anda lakukan apa yang Anda lakukan. Ban serep Anda baik-baik saja. Ada cahaya dingin dalam kecantikan wanita itu. Dia tidak ingin datang, tetapi orang yang mengawasi Richard mengatakan bahwa Logan benar-benar membiarkan Richard tidur di kakinya. Juga mencium Richard. Kau tahu, Richard jatuh cinta padanya.
Psikologi sombongnya sama sekali tidak mengizinkan hal seperti itu terjadi. Jadi dia datang hari ini. Selesai. Antara aku dan dia, tidak ada kata untuk diikuti. Logan menggelengkan kepalanya. Belum. Hahaha, saya memeriksa informasi Anda. Usiaku 30 tahun. Aku tidak punya pacar. Saya tidak punya laki-laki. Dalam kasus Anda, Richard bisa tidur dengan kaki Anda. Jika dia menyebutkan hal-hal lain, ya, bukankah kamu segera berjanji? Mata wanita itu menyipit. Logan diam-diam tidak menjawab pertanyaan ini. Dia juga memikirkan apa yang harus dia lakukan jika dia membuat permintaan lain dan hal-hal lain. Menolak. Logan merasa dia tidak bisa melakukannya. Tapi berjanji. Logan merasa hal itu tidak mudah dilakukan. Jawaban Logan sendiri adalah ketika Richard benar-benar disebut-sebut, dia tahu apa reaksinya nanti. Setidaknya Richard tidak bisa menyebutkannya sekarang, karena Richard tidak menyukai dirinya sendiri, bagaimana dia bisa menyebutkan hal lain. Tidak bisa menjawab. Anda juga mengatakan Anda tidak mematuhinya. Benar saja, itu ban serep. Saya paling benci ban cadangan, jadi saya ingin menurunkan ban cadangan Anda. Suara wanita itu agak dingin. Logan tidak mengubah ekspresinya, bongkar aku di langit ini. Wanita itu menjadi malas dan memandang Logan dengan enteng, seolah melihat mainan dihancurkan. Ban serep harus tetap nyaman. Aku tidak tahan denganmu. Bongkar dia. Wanita itu berkata dengan malas, oh, iya, Anda mengatakan bahwa saya menurunkan Anda, tahukah Anda di bawah? Mata Logan Mei berbinar. Kamu telah dipulangkan, kamu harus patuh, jika tidak, aku menghancurkan segalanya tentang Karen Lee, tahukah kamu? Wanita itu tersenyum malas, seolah berdiskusi dengan Logan. Logan terdiam. Jangan khawatir. Jika sesuatu terjadi pada Anda, saya akan mengatur semuanya dengan Anda. Itu kecelakaan pesawat biasa. Bagaimana saya bisa memperlakukan Anda? Wanita itu tersenyum malas. Mata Logan menyipit. Pria itu keluar, sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu. Nona muda saya mengatakan bahwa dia ingin melepas ban, tetapi itu tidak mungkin. Logan menarik napas dan melepaskan apa yang ada di tangannya. Ini adalah sesuatu yang dia lihat ketika dia akan beristirahat. Dia ingat apa yang dikatakan Karen Lee. Menghadapi orang ini, dia harus menemukan cara untuk pergi. Tapi ini pesawatnya, bagaimana cara perginya? Logan tidak panik. Dia juga orang yang menghadapi banyak hal dan tidak panik. Tidak ada yang perlu ditakuti. Pria itu tertawa sinis dan langsung menyerang. Pukulan ini, dengan kekuatan, belum ditangkap oleh kekuatan ini. Kali ini ketika berhadapan dengan seorang wanita, satu-satunya pikirannya adalah membunuh Logan dalam hitungan detik. Jangan buang waktu. Karena waktunya, itu sangat berharga. Tinju itu datang, dan Logan merasakan kekuatannya, pukulannya. Berat yang signifikan. Tanpa pertimbangan apapun, dia menghindari pukulan dengan keterampilan serangan yang cerdas, dan pria itu mencibir dan menendang kakinya. Logan menolak. Wanita duduk di sofa. Melihat semua ini dengan malas, dia sangat kasihan, sayang sekali. Dia sangat ingin Logan menjadi pelayannya sendiri, tapi dia tidak setuju, jadi dia mati. Itu tidak buruk. Tidak apa-apa bisa menahan begitu banyak serangan dari pengawalmu tiba-tiba, bang. Logan menerima pukulan keras dari pria itu, dan dia mundur. Ada jejak pucat di wajahnya yang cantik. Pukulan ini terlalu kuat. Hah, tidak apa-apa, tapi kau tahu. Saya hanya sepertiga dari kekuatan saya sekarang, Anda bahkan tidak bisa membawanya, kalau begitu. Tidak perlu, kamu bisa mati. Pria itu tertawa dan memukul. Dengan kekuatan bertarungnya, dia tidak membutuhkan keterampilan bertarung yang mewah, cukup bertarung. Tinjunya cukup keras untuk menyerang secara langsung, tidak ada yang bisa melawan. Ledakan. Pukulan itu datang, Logan hanya memiliki perlawanan keras, tetapi ada celah di kekuatannya. Dia dipukul mundur lagi, dan ketika dia menghentikan tubuhnya, dia batuk sedikit darah. Wajah cantiknya pucat, dia berusaha keras, tetapi ada perasaan kesal di tubuhnya. Wow! Logan memuntahkan darah lagi, ekspresinya pingsan, wajahnya yang cantik tertutup butiran keringat, membuat wajahnya lebih pucat. Tidak ada ketakutan di matanya, dia berdiri sendiri. Kau benar-benar sampah. Dalam situasi ini, Anda masih ingin terus bernapas. Yakinlah, bagaimana saya bisa memberi Anda kesempatan ini. Mati. Pria itu menyeringai-menyeringai. Tinju itu seperti palu, dan itu datang. Bagi Logan, ini untuk meninju Logan sampai mati. Logan tenang. Dia telah dipersiapkan secara mental begitu lama, tetapi apakah hari ini? Apakah Anda akan mati? Namun, Logan merasa menyesal, dia menyukainya, dan dia tidak mengatakannya pada akhirnya. Mati. Pria itu mengepalkan tinjunya dengan ketakutan. Sebuah pukulan di dekat dinding mengenai pelipis Logan. Richard minum di bar, secangkir minuman, suasana hati yang buruk di hatinya tidak lebih baik. Sedih, menyesal. Mengapa Anda tidak memaksa Logan untuk memaksakan diri? Dia sangat pengertian dan pasti akan tinggal. Mawar hitam ada di pojok. Ikuti setiap gerakan Richard. Namun, banyak pria di dekatnya melihat diri mereka sendiri, dan mawar hitam mengerutkan kening, dan dia tidak suka muncul di tempat seperti itu. Tidak suka dibayangkan oleh laki-laki. Ini juga bisa dibenarkan. Hari ini, Black Rose tidak memakai kulit, tapi dia memakai jeans dan t-shirt putih. Ini adalah gaun paling umum untuk wanita di Amerika Serikat, tetapi memakainya di hitam mawar adalah yang terakhir. Merasa. Itu normal untuk ditonton, dia adalah fokus bar. Melihat banyak orang datang untuk berbicara sendiri, Black Rose merasa kesal. Dia merasa tidak bisa terus seperti ini. Dia datang ke Richard, cukup. Ya. Penglihatan apa dari kecantikan ini yang sebenarnya pergi untuk berbicara dengan seorang pria Cina yang lemah? Iri, kecantikannya memiliki rasa yang unik. Di bar, orang-orang yang tadi memperhatikan mawar hitam, melihat mawar hitam itu benar-benar pergi untuk berbicara dengan Richard, yang sedang mabuk. Mereka hanya iri, dan benci. Tidak ada yang perlu dipahami. Mengapa? Aku ingin minum sedikit.
Richard menggelengkan kepalanya, emosi tiba, tidak peduli bagaimana cara minumnya. Tidak bisakah kamu kembali dan minum? Mawar hitam itu kesal, tetapi Karen Lee telah menyembunyikan banyak anggur yang baik. Berapa banyak yang kamu minum? Minumlah denganku, sedikit saja. Richard menuangkan segelas mawar hitam dan hitam. Tidak, tidak. Black Rose menolak secara langsung. Minumlah, aku akan pergi, bukan? Richard menghela nafas. Oke, katamu, Black Rose mengambil segelas penuh dan meneguknya. Bisakah kamu pergi? Mawar hitam itu tampak kosong. Pria di dekatnya memandang dirinya sendiri, dan dia benar-benar bosan. Minum lagi. Richard jatuh lagi. Mawar hitam itu kesal, apakah kamu bermain-main denganku? Percaya atau tidak, aku akan segera pergi. Bab 606. Ketidakpercayaan. Richard menggelengkan kepalanya. Oke, tidakkah kamu percaya? Hubungi ibumu sekarang dan jangan melindungimu lagi. Mawar hitam itu tampak kosong. Dia tidak bisa memahami dirinya sendiri. Dia akan berbicara dengan Richard dan seorang pria dengan baik. Kamu tidak berani bertarung. Richard tersenyum. Tidak berani. Tidak ada yang tidak berani saya lakukan. Mawar hitam mengeluarkan ponselnya. Kamu berhutang nyawa pada ibuku, apakah kamu takut bertarung? Kata Richard. Mawar hitam dan mata biru besar semuanya terpana, marah, dan putus asa. Ya, dia benar-benar tidak tahu, dia telah memutuskan sebelumnya. Anda harus membayar Karen Lee, bukankah Anda melakukan ini sekarang? Kembalilah, apakah kamu mendengar itu? Black Rose menutup telepon dengan putus asa. Aku depresi, aku dalam suasana hati yang buruk, bisakah aku minum anggur? Richard tidak berdaya. Kamu minum anggurmu, aku biasanya tidak peduli denganmu, tapi, apa kamu mengerti? Seseorang berbicara kepada saya, identitas saya akan segera terungkap. Mawar hitam berkata langsung. Bagaimana jika seseorang yang memiliki ide tentang Richard menyadarinya? Gampang, kamu cium aku sekarang. Maka orang lain tidak akan berbicara denganmu, kata Richard tulus. Jika kamu bukan putra Karen Lee, pada saat kamu baru saja mengucapkan kalimat ini, kamu sudah memiliki peluru di tubuhmu, dan kamu berada di tengah alismu. Mawar hitam menjadi dingin, seperti es batu. Ya, Black Rose tidak tahan dengan ejekan semacam ini. Meskipun dia tidak melihatnya di mata Richard, dia benar-benar tidak bersungguh-sungguh, tetapi dia tidak menyukainya. Aku benci mendengar kata-kata seperti itu. Oke, apa aku salah? Oke. Pergi, Richard memeriksa dan hendak pergi. Black Rose juga mengatakan bahwa kamu bisa pulang dan minum. Minum dengan Gracia. Black Rose mendengus dingin, menunggu Richard keluar. Namun, Richard tiba-tiba merasa sedikit malu. Mengetahui bahwa Logan akan pergi dan kembali, Richard linglung dan tidak membawa dompet. Mawar hitam, Richard datang bersamaan. Mawar hitam mengerutkan kening dan segera melangkah mundur, jangan terlalu dekat denganku. Tidak, aku, Richard sulit ditebak. Mawar hitam ini diminta oleh ibu saya sendiri untuk melindungi diri sendiri, tetapi tidak untuk membayar sendiri. Apakah kamu ingin makan peluru? Mawar hitam itu sedingin es. Tidak, potongan kue kacang hijau yang kuberikan padamu terakhir kali enak. Apa maksudmu? Mawar hitam mengerutkan kening. Aku tidak membawa dompet, kamu membayarku dulu, dan aku akan memberimu setelah aku kembali. Kata Richard nakal. Mawar hitam itu aneh, berapa? Sepertinya lebih dari $10.000. Richard dengan santai memesan sebotol anggur. Black Rose mengeluarkan kartu itu dan menyerahkannya kepada pelayan, bayar tagihannya. Wow, kecantikan luar biasa ini benar-benar membayar pria Huaxia ini. Ya Tuhan, apakah saya benar? Sangat indah, tetapi masih diposting. Banyak orang di bar tercengang. Black Rose mengambil inisiatif untuk berbicara dengan Richard di masa lalu, yang cukup mengejutkan mereka. Sekarang dia masih membayar Richard. Apa yang terjadi? Pada saat ini, banyak orang iri dan iri. Beberapa ingin magang Richard, mereka ingin tahu, bagaimana membuat kecantikan yang luar biasa begitu patuh. Ada banyak pembicaraan di hotel, Richard tidak memahaminya, tetapi Black Rose memahaminya, dan semakin dia mendengarkan, semakin marah dia. Posting poster Anda sendiri. Ya, dia ingin memarahi orang. Kembali ke kecantikan, bos kami berkata, tolong minta pria ini untuk minum, dan kemudian, saya ingin meminta pria ini untuk berbicara sendiri. Pelayan datang dengan sopan. Menyerahkan kartu di kedua tangan. Mawar hitam mengerutkan kening, dan dia sebenarnya ingin bertanya, siapa pemilik hotel ini? Mengapa Richard harus minum? Tapi dia tiba-tiba berpikir bahwa bar ini sepertinya adalah tempat keluarga Luofu. Ketika dia kembali, tentu saja, dia tahu dari mulut Karen Lee bahwa Karen Lee membawa Richard ke keluarga Luofu, dan dia tahu bagaimana menyelesaikannya. Sekarang, ini untuk mengambil inisiatif untuk bertanya, apa sebenarnya yang dikatakan Richard. Pergi, kembali padamu. Richard meneguk anggur terakhir. Mawar hitam itu tidak bergerak. Mau minum. Kemudian terus menjadi baik. Cak tidak masalah. Saya tidak tahu seberapa banyak wanita menyukai minuman Black Rose. Tidak, ini keluarga Luofu, aku hanya lupa, kata mawar hitam lurus. Richard tercengang, sungguh suatu kebetulan. Lalu, dia memintamu untuk minum dan ingin berbicara denganmu, Black Rose langsung berkata. Dia tidak terlalu senang bahwa Richard tidak terlihat, tetapi bagaimana dengan keluarga Luofu? Dia merasa bahwa itu akan diselesaikan lebih awal. Apakah kamu berbicara atau tidak? Black Rose bertanya, dan dia tidak berhak membiarkan Richard mendengarkannya. Bicaralah, kenapa tidak? Richard mengangkat bahu. Kalau begitu kamu masuk, aku di luar pintu, tidak ada apa-apa. Panggil aku. Mawar hitam berkata dengan dingin. Mawar hitam, saya mengajukan pertanyaan, Richard mengikuti pelayan itu. Pelayan memimpin jalan dengan hormat dan tidak berani menyinggung. Tanyakan, apakah kamu akan melindungiku selamanya? Tanya Richard. Dengan perlindungan kecantikan Amerika yang begitu menggoda, Richard menganggapnya masih sangat bagus.
Setidaknya di mata Richard, dari semua wanita Amerika yang dia lihat, mawar hitam jelas yang paling cantik. Kedua, Ibu Emily, wanita muda yang menawan itu, dia memiliki selera yang bagus. Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa Anda telah menjadi sampah sepanjang hidup Anda? Black Rose bertanya langsung. Richard terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Iya, kekuatannya sendiri akan tumbuh suatu hari, benar-benar akan berada dalam pertempuran, ketika saatnya tiba, dia melampaui mawar hitam, dan melampaui banyak, maka saatnya tiba. Artinya, mawar hitam tidak harus melindungi dirinya sendiri. Pada saat ini, Richard merasa itu tidak akan terlalu lama, dan tidak sulit untuk melampaui mawar hitam. Jika Anda telah menjadi sampah sepanjang hidup Anda, maka saya akan melindungi Anda sepanjang hidup Anda, maka Anda bersedia melakukan sampah. Ironisnya mawar hitam. Senyum ini cukup bagus. Tidak mau, tentu saja tidak, Richard menggelengkan kepalanya. Itu tidak cukup. Ketika Anda melebihi saya tidak akan melindungi Anda lagi. Saya harus memanfaatkan waktu dan melindungi Anda setiap menit dan setiap detik, itu akan menjadi siksaan bagi saya. Mawar hitam berkata langsung. Richard terdiam, apakah dia terlalu langsung? Silahkan, pelayan itu sopan. Richard mendorong pintu masuk dan Black Rose berkata, jangan lupa, rasanya salah. Panggil saja. Ini adalah pengingat. Jika Richard terjadi lagi, maka karakter Black Rose tidak memiliki wajah untuk melihat Karen Lee. Mengerti. Richard masuk. Mawar hitam menunggu di pintu, selalu memperhatikan suara di dalam. Di kamar pribadi, kecantikan bermata biru, ibunya, dan wanita muda yang menawan semuanya gelisah. Baru saja manajer hotel menelepon dan berkata, Richard datang, dan wanita muda Feng Yun itu panik saat mendengar ini. Pergi ke bar Anda sendiri, apakah ini permintaan? Dia terjerat sampai ekstrim. Bagaimana Anda menjawab hal seperti itu, apa yang harus Anda lakukan? Bu, dia pasti datang ke bar kami dengan sengaja dan mengingatkanmu tentang niatmu. Kamu menjanjikan sesuatu padanya, dia brengsek, si cantik bermata biru itu marah dan marah. Richard sebenarnya ingin bersama ibunya. Dia memikirkannya di sini dan ada api di sekujur tubuhnya. Aduh, wanita muda Feng Yun menghela nafas. Dia telah berpikir selama beberapa hari. Apa yang harus saya lakukan? Dia mengatakan satu hal, dia selalu mengatakan bahwa dia melakukannya, dan menyetujui hal Richard, yang berarti dia harus melakukannya. Tidak peduli persyaratan apa yang dia ajukan, dia juga harus setuju, tapi dia tidak pernah memikirkannya. Bagaimana Anda melewati rintangan ini? Dia tahu bahwa orang-orang muda hanya suka menaklukkan, tapi sayangnya. Bu, jangan menghela nafas, apakah kamu ingin berjanji padanya? Jangan lakukan itu. Sungguh, wanita bermata biru menangis dengan cemas. Dia tahu karakter ibunya. Ekspresinya adalah bahwa ibunya siap untuk berkompromi. Siap memenuhi janji. Dia tidak bisa menerima ini sama sekali. Lagi pula, Richard menyelamatkan miliknya sendiri, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Ah, aku selalu bilang aku bisa melakukannya. Kali ini, saya tidak bisa melakukannya. Wanita muda Feng Yun menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa dia kelelahan. Dia akan mengalami hal seperti itu. Bu, kecantikan bermata biru itu tidak sabar. Pada saat ini, pintu terbuka dan Richard masuk. Wanita muda Feng Yun itu melihat Richard, dan dia lebih banyak menghela nafas di dalam hatinya. Apa yang dia lakukan? Dia agak putus asa. Bab 607. Tidak ada suara di kamar pribadi. Richard masuk. Kecantikan bermata biru itu atmosfer, dan wanita muda yang menawan itu menghela nafas sedikit dan memiliki tampilan yang rumit. Keduanya tidak berbicara, dan suasana membeku di ruang pribadi. Richard duduk dan mengangkat bahu. Dia melihat tampilan kompleks wanita muda itu, dan dia menunjukkan aneh. Richard, apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Si cantik bermata biru tidak bisa menahannya. Dia tidak ingin melihat tatapan Richard. Menatap mata ibunya. Terlalu menjijikkan. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Richard mengangkat bahu. Kamu menjijikkan. Si cantik bermata biru berjalan ke arah Richard dengan marah. Wanita muda yang menawan itu menghela nafas. Mata Richard memberitahunya bahwa Richard Zen menyukai jenis temperamen di depannya. Wanita muda yang menawan itu sedih, dan dia juga salah satu dari 4 keluarga besar. Kekuatan semacam ini benar-benar ingin berangin dan hujan, tetapi dia tidak dapat menerima apa yang dia lakukan dengan seorang pemuda Tionghoa yang berusia kurang dari 20 tahun. Tapi dia bilang dia bisa melakukannya, selama Richard T memintanya, dia setuju. Para wanita muda yang menawan menghela nafas satu demi satu. Kamu masih ingin dipukuli olehku? Richard menatapnya. Kamu dipukuli olehmu. Anda dapat melakukannya selama yang Anda inginkan. Jangan sentuh ibuku ya. Saya mohon, si cantik bermata biru itu berkompromi. Benar-benar hanya ada kompromi. Tidak ada jalan lain. Kau memohon padaku. Semakin Anda memohon, semakin saya ingin melakukan itu. Anda bisa keluar, kata Richard. Wanita muda yang menawan lebih rumit. Si cantik bermata biru buru-buru berkata, Richard, jangan lakukan ini. Saya tahu Anda adalah orang baik dan Anda memiliki karakter yang baik, jika tidak, Anda tidak akan menyelamatkan saya pada saat itu, tetapi Anda ingin, saya bukan orang baik. Richard menggelengkan kepalanya. Cuek. Kamu adalah orang yang baik. Si cantik bermata biru mengatakan bahwa dia tahu dia salah akhir-akhir ini, dia tidak boleh memandang rendah Richard, juga tidak boleh menangkap Richard. Saya juga tahu bahwa Richard menyelamatkan dirinya sendiri adalah tindakan orang baik. Dia juga berterima kasih kepada orang misterius yang menyelamatkan dirinya sendiri. Meskipun dia tahu bahwa orang misterius ini kesal dan kecewa, dia perlahan menerimanya, tidak peduli bagaimana mengatakannya, Richard masih menyelamatkan dirinya sendiri. Jika pada saat itu, Richard pergi, mungkinkah dia masih hidup? Meskipun kecantikan bermata biru tidak mau mengakuinya, kebenaran ada di hadapannya. Aku tidak, ulang Richard.
Aku berlutut untukmu, kamu bisa membiarkanku melakukan apa saja, jangan sentuh ibuku. Si cantik bermata biru berlutut. Dengan bunyi gedebuk, berlututlah dengan mudah. Wanita muda yang menawan itu melihat putrinya berlutut, dan dia bergegas, Emily, kamu bangun. Maaf ibu. Kali ini, itu salahku. Si cantik bermata biru semuanya menangis. Wanita muda yang menawan itu menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa, bangun. Iya, cepat keluar, tidakkah kamu ingin melihat? Richard Lan malas duduk. Wanita muda yang menawan itu menggigit bibirnya, ekspresinya begitu rumit sehingga dia akhirnya menghela nafas berat. Dia berkata bahwa dia akan melakukannya, dan dia akan memenuhi permintaan sang. Hanya saja, sial. Si cantik bermata biru memohon pada Richard. Richard, kamu mau itu, aku akan menemanimu, akankah aku menemanimu? Tidak, halo, jangan biarkan dia keluar. Richard mengangkat bahu. Wanita muda yang menawan itu menghela nafas dan mengangkat putrinya. Emily, kamu menungguku di mobil. Bu, jangan lakukan itu. Si cantik bermata biru itu putus asa. Tidak mungkin, kamu bisa menungguku di dalam mobil, kata wanita muda yang menawan itu dengan kompleks. Setidaknya, dia adalah kepala keluarga, tetapi hari ini, dia merasa bahwa dia masih seorang wanita yang harus berkompromi. Si cantik bermata biru tidak bisa menangis. Emily, tidakkah kamu ingin melihatku menangis di depanmu? Kecantikan wanita muda memiliki kabut. Dia belum pernah mengalami hal seperti itu, dia dirugikan dan sedih. Putus asa. Hari-hari ini dihabiskan dalam penderitaan, apakah dia mudah? Tidak, teriak si cantik bermata biru dan menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, kamu belum keluar. Wanita muda Feng Yun menghela nafas. Si cantik bermata biru menangis dan berdiri, Bu, maaf. Dia berlari keluar. Mawar hitam di pintu melihat kecantikan bermata biru menangis. Dia aneh, apa yang terjadi? Apakah Richard dipukul lagi? Si cantik bermata biru berlari ke dalam mobil dan dia menangis ketika dia menutup pintu. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak ada suara di kamar pribadi. Pada saat ini, suasananya tampak sangat halus. Temperamennya. Sosok sempurna, wajah cantik penuh bangsawan, dan dia, muda dan malas. Suasana halus ini berubah. Wanita muda yang menawan memiliki wajah sedih, dan penampilannya sangat rumit. Dia menghela nafas dan berjalan ke pintu untuk mengunci pintu. Sebenarnya, aku tidak menyangka kamu akan meminta permintaan seperti itu. Wanita muda Feng Yun berjalan dengan tenang di depan Richard. Dia tidak menyangka bahwa dia terkejut mengetahui dari mulut putrinya saat itu. Dan kejutan ini sangat ekstrim. Pada saat ini, Richard Dexy duduk malas di sofa dan matanya menatapnya seperti ini. Kamu ide-ide anak muda, aku tahu. Saya suka menaklukkan wanita yang biasanya tidak bisa saya dapatkan. Sebenarnya, kamu hanya ingin menghinaku, kan? Feng Yun bertanya dengan tenang. Richard mengangkat bahu. Tidak peduli jika Anda menghina atau apapun, saya mengatakan bahwa saya akan melakukannya, maka saya pasti akan melakukannya, dan saya tidak akan kehilangan kepercayaan pada orang lain, terutama mereka yang lebih muda dari saya, kata Feng Yun. Dia terjerat saat ini, sedih, putus asa dan sedih, dan orang mati yang berjalan datang. Jadi, sebelum saya setuju, saya akhirnya akan mengajukan pertanyaan kepada Anda, wanita muda Feng Yun bertanya dengan tenang. Kau bertanya, Richard menyentuh hidungnya. Permintaanmu benar-benar tidur. Aku. Wanita muda di Feng Yun sangat tenang, tetapi dalam kedamaian, ada sedikit harapan. Apakah itu? Richard tiba-tiba tersenyum. Wanita muda yang menawan itu menghela nafas dan kembali tenang. Oke, aku berjanji permintaan ini padamu. Richard tertawa lebih dalam, dia berdiri, berapa umurmu? Lebih dari 30. Kata wanita muda Feng Yun. Bagaimana menurut Anda? Saya tidak memikirkannya, itu yang saya lakukan, Anda memintanya, dan saya setuju, itu sekarang untuk memenuhi janji ini. Itu saja. Wanita muda Feng Yun menggelengkan kepalanya. Oh, kamu benar-benar mengejutkanku. Saya akui bahwa Anda cantik dan memiliki tubuh yang lebih baik daripada Emily. Ini memiliki pesona, terutama mata. Ini memiliki jenis ketenangan yang telah mengalami angin kencang dan ombak. Itu benar-benar membuat pria menaklukkan. Pikir, kata Richard sambil mengangkat bahu. Jadi, aku benar sekarang, kamu hanya ingin menghinaku dan membalas dendam putriku. Wanita muda Feng Yun menghela nafas lagi. Tidak. Richard menggelengkan kepalanya, saya belum selesai berbicara. Anda memiliki pesona dan temperamen yang baik, tetapi saya tidak tahu. Apa? Anda? Mata wanita muda yang menawan itu langsung melebar. Dia menggigil, apa yang kamu katakan itu benar? Cek, benarkah? Anda tidak punya ide untuk saya. Jadi permintaanmu adalah untuk tidak tidur, Richard mengangkat bahu, siapa bilang? Kata putriku, wanita muda Feng Yun menarik napas dalam-dalam. Dia berkata kepadanya ketika Anda berada di Amazon. Apakah Anda mengingatkan saya untuk membuat permintaan ini? Richard menyipitkan mata. Wanita muda yang menawan itu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tidak, tentu saja tidak, jangan salah paham. Bagaimana saya bisa mengingatkan Anda untuk membuat permintaan ini? Saya mengatakannya ketika saya berada di Amazon, tetapi idenya akan berubah. Tentu saja, jika Anda benar-benar menginginkannya, maka saya tidak memiliki perselisihan. Kata Richard. Hah? Sepertinya aku salah paham, maafkan aku. Wanita muda Feng Yun lega. Sungguh, pada saat ini, penderitaannya hari ini telah santai sekaligus. Ternyata siksaan beberapa hari terakhir ini semua disebabkan oleh diri sendiri. Tiba-tiba, dia melihat mata Richard jauh lebih baik. Tapi apa yang aku katakan barusan itu benar. Kamu benar-benar cantik dan menawan, terutama temperamennya, kecantikan standar Amerika. Richard mengangkat bahu, ini kenyataannya. Wanita cantik di Amerika Serikat biasanya memiliki mata biru dan hidung tinggi, yang membuat mereka terlihat sangat dalam. Ini adalah keindahan. Untuk pertama kalinya, wanita muda yang menawan itu dipermalukan dan dipuji oleh seorang anak kecil.
Kuncinya adalah dia tidak bisa menyangkalnya. Dia merasa aneh dan tak terkatakan. Di depan seorang anak kecil, dia berada dalam situasi yang tidak menguntungkan di mana-mana, yang merupakan sesuatu yang belum pernah dia temui sebelumnya. Jadi apa yang ingin kamu tanyakan? Wanita muda Feng Yun merasa lega. Dia menuangkan segelas anggur merah ke Richard, yang sopan.